Saudara-saudari, pernahkah kita bertanya, mengapa seorang tokoh yang hanya disebut singkat dalam Kejadian justru meninggalkan jejak misteri yang begitu besar? Siapakah sebenarnya Henok, manusia yang berjalan bersama Elohim lalu diangkat tanpa mengalami kematian? Mengapa namanya kembali muncul dalam kitab Ibrani dan Yudas? Dari mana datangnya nubuat yang dikutip Yudas, padahal tidak tertulis jelas dalam kitab-kitab kanonik yang kita kenal? Apakah kitab Henok hanyalah tulisan kuno biasa, atau justru sebuah saksi sejarah yang pernah dikenal luas oleh generasi mula-mula? Mengapa kitab ini berbicara tentang malaikat yang jatuh, penghakiman akhir zaman, anak manusia, dan kedatangan Sang Mesias ratusan tahun sebelum kelahiran Yesua di bumi? Hari ini, kita tidak datang untuk menelan mentah-mentah, tetapi untuk menguji, menimbang, dan belajar dengan hikmat. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kitab Henok pantas diabaikan, atau justru menarik untuk dipelajari, karena bisa menolong kita memahami banyak bagian Alkitab yang selama ini terasa tersembunyi? Mari buka hati, siapkan pikiran, dan bersama-sama menyelidiki mengapa nama Henok tetap berbicara sampai hari ini. Kita pertama-tama mengenal nama Henok di kitab Kejadian pasal 5, tetapi bagian itu meninggalkan bagi kita banyak pertanyaan. Kejadian 5 ayat 22-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam kitab Ibrani pasal 11, kita mendapatkan penjelasan tentang siapakah Henok. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dalam surat Yudas, ada kutipan yang secara langsung diambil dari kitab Henok. Yudas 1 ayat 14-15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Dari manakah Yudas mengetahui tentang kata-kata nubuat dari Henok? Bukankah itu tidak ada dalam kitab suci? Jawabnya adalah, ya, itu tertulis di kitab Henok, buku yang tidak hanya dikutip oleh Yudas, tetapi juga Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus Kristus. Henok 1 ayat 9. Dan lihatlah, dia datang dengan berjuta-juta orang kudus untuk menjalankan penghakiman atas mereka, dan akan menghancurkan orang fasik, dan akan menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang berdosa dan orang-orang fasik yang telah dilakukan mereka terhadap dia. Pada bagian lainnya, Yudas menuliskan mengenai pemberontakan para malaikat. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Rasul Petrus juga menuliskan tentang hal yang sama dalam suratnya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, Yunani, Tartarus, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Tartarus adalah tempat yang paling dalam di jurang neraka. Kata ini hanya muncul satu kali saja dalam Alkitab, yaitu di surat Petrus ini. Menurut mitologi Yunani, Tartarus adalah penjara di bawah bumi, tempat penyiksaan dan penderitaan bagi mereka yang berbuat jahat, dan tempat penjara bagi para titan atau raksasa. Buku apakah kitab Henok dan dari mana itu berasal? Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam. 1. Adam yang artinya manusia, atau Inggris man. 2. Set yang artinya ditetapkan, atau Inggris appointed. 3. Enos yang artinya kematian, sengsara, lemah, atau Inggris mortal, frail, miserable.
4. Kenan, yang artinya duka cita, ratapan, atau Inggris sorrow, dirge, elegy. 5. Mahalalel, yang artinya Tuhan yang memberkati, atau Inggris the blessed God. 6. Yared, yang artinya akan turun, atau Inggris shall come down. Pada zaman Yared, 200 malaikat penjaga yang memberontak turun ke bumi. 7. Henok, yang artinya mengajar atau permulaan, atau Inggris teaching or commencement. Henok adalah pengajar dan pemberita kebenaran yang pertama dalam 4 generasi selanjutnya, dan sejak zamannya, Henok mengajarkan kebenaran kepada anak-anak keturunannya. Nubuatan tertua yang tercatat dalam Alkitab adalah dari Henok, dan itu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Yuda 1 ayat 14-15. 8. Metusalah, yang artinya kematiannya akan membawa, atau Inggris his death shall bring. Banjir besar pada zaman Nuh sudah dinubuatkan dalam 4 generasi sejak zaman Henok. Dalam tahun matinya Metusalah, banjir besar itu datang. 9. Lamek, yang artinya ratapan, putus asa, hilang harapan, atau Inggris despairing. 10. Nuh, yang artinya kelegaan, penghiburan, kelepasan, atau Inggris rest, comfort, to bring relief. Jika arti nama bapak-bapak leluhur manusia itu dibaca dari atas ke bawah, bisa diartikan sebagai berikut. Manusia ditetapkan mati, sengsara, duka cita. Tuhan yang memberkati akan turun dan mengajar. Kematiannya akan membawa yang putus asa dan hilang harapan mendapatkan kelepasan, kelegaan, dan penghiburan. Ini adalah ringkasan dari rencana penebusan manusia oleh Tuhan yang tersembunyi dalam silsilah nama-nama bapak-bapak leluhur manusia. Henok 68 ayat 1. Dan setelah itu, kakekku Henok memberi aku penjelasan tentang semua rahasia dalam sebuah buku dan perumpamaan-perumpamaan yang telah diberikan kepadanya. Dan dia menjadikan itu satu bagiku, yaitu kata-kata dari buku perumpamaan. Kitab Henok dimungkinkan selamat dari banjir besar, karena Nuh membawa tulisan-tulisan dari kakeknya ini bersamanya di dalam bahtera. Naskah-naskah kitab Henok telah ada berabad-abad sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahkan secara teologis dianggap lebih mesianis dibandingkan dengan Yudaisme. Buku ini dianggap sebagai kitab suci oleh kaum mesianis pada awal gereja yang mula-mula. Tulisan-tulisan awal dari bapak-bapak mesianis banyak berisi referensi-referensi dari kitab Henok. Bapak-bapak gereja pada abad kedua dan ketiga, seperti Justin Martyr, Irenaeus, Origen, dan Clement dari Alexandria, semuanya menggunakan referensi dari kitab Henok. Bahkan Tertullian, 160-230 Masehi, menyebut kitab Henok sebagai bagian dari kitab suci. Gereja Kristen di Ethiopia bahkan memasukkan kitab Henok ke dalam kanon resminya. Buku ini sangat dikenal dan banyak dibaca pada 3 abad pertama setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Buku ini dan banyak buku-buku lainnya didiskreditkan setelah konsili Laodikia, dan akhirnya dibarang oleh pihak otoritas gereja, dinyatakan sesat dan dimusnahkan, dan secara bertahap hilang dari peredaran. Kira-kira pada masa reformasi Protestan muncul kembali ketertarikan kepada kitab Henok yang telah hilang selama beratus-ratus tahun dari dunia modern. Tahun 1400-an, banyak muncul rumor bahwa beberapa salinan kitab Henok diperkirakan masih ada. Dalam masa-masa ini, banyak buku-buku yang muncul yang diakui sebagai kitab Henok, tetapi yang ternyata palsu. Kembalinya kitab Henok kepada peradaban modern berkat usaha seorang penjelajah terkenal, James Bruce, yang pada tahun 1773 kembali setelah 6 tahun pergi ke Abyssinia dengan membawa 3 salinan versi Ethiopia dari kitab yang hilang ini. Tahun 1821, Richard Lawrence mempublikasikan terjemahan Inggris yang pertama. Edisi terkenal dari R.H. Charles dipublikasikan tahun 1912. Dalam tahun-tahun sesudahnya, beberapa bagian dari salinan asli dalam bahasa Yunani muncul. Ditemukannya 7 bagian salinan dari kitab Henok di Gua Qumran nomor 4 dalam gulungan-gulungan kitab suci di Laut Mati yang tertulis dalam bahasa Aram, semakin mengokohkan keotentikan kitab ini.